Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randitya Zikri Perdana dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Nama saya Intanta Erlenungka Siregar. Nama saya Panji Akbar Gunawan. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Nama saya Muhammad Raja Khorismi. Dan nama saya Diki Ibrahim Syah. Di sini kami akan menjelaskan analisis dari model bisnis financial technology dari OVO. Di sini saya ingin menjelaskan dari mulai deskripsi perusahaan OVO dan konten dalam analisis B2C pada OVO. Yang pertama, apa itu OVO? OVO merupakan aplikasi digital asal Indonesia yang bertujuan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi secara online. Aplikasi ini dapat digunakan hanya untuk toko, aplikasi, atau merchant yang telah bekerja sama dengan OVO. Yang kedua, kapan OVO didirikan? OVO didirikan oleh Lipo Group pada 25 September 2017 dan sekarang berada dalam naungan PT Visionet Internasional. Termasuk dalam kategori apa OVO? OVO merupakan startup unicorn kelima di Indonesia dengan nilai 2,9 miliar US dollar. Selanjutnya konten. Konten yang ditampilkan pada aplikasi OVO memiliki tema yang simple sesuai dengan logonya, yaitu berdasar warna ungu dan putih. Lalu pada bagian atas terdapat logo OVO, lalu ada saldo, jumlah saldo yang ditampilkan, dan saldo electronic cash kita, dan saldo OVO point kita. Lalu di sebelah pojok kanan atas ada notifikasi yang berguna biasanya untuk pemberitahuan ada hal baru atau dalam pembayaran. Lalu selanjutnya di bawahnya ada kolom top up, transfer, dan history. Top up itu biasanya digunakan untuk top up dana OVO, saldo di OVO. Lalu transfer itu bisa transfer antar sesama pengguna OVO atau ke sarana bank. Lalu history itu mencatatkan transaksi kita dari waktu ke waktu. Lalu selanjutnya di bawahnya ada kolom yang berisi pembayaran yang biasanya digunakan di Indonesia, yang paling banyak digunakan. Contohnya seperti PLN, pulsa, BPJS, TV, dan lain-lain. Lalu ada kolom lainnya, itu akan masuk ke menu yang lebih detail lagi. Lalu di bawahnya ada kolom info dan promo spesial yang biasanya ditampilkan OVO untuk memberitahu pelanggannya promo-promo apa saja yang ada pada saat itu. Lalu selanjutnya di bawahnya ada 5 kolom yang bisa diklik. Yang paling besar yang bulat itu scan, yang di tengah biasanya digunakan untuk pembayaran pada saat berbelanja di toko atau merchant yang bekerja sama dengan OVO. Lalu ada tombol home yang sedang kita lihat sekarang, tampilan seperti itu. Lalu selanjutnya ada deals, itu yang promo-promo tadi. Lalu ada finance, itu digunakan untuk mengatur budget bulanan Anda, bisa diatur di sana, dan profile untuk mengatur profile kita. Selanjutnya bisa kita slide ke atas. Nanti akan muncul lagi yang ditawarkan lagi kepada OVO, yaitu kenali OVO lebih dekat, yaitu tentang program-programnya mereka, dan bawahnya apa yang menarik dari OVO. Contohnya pada saat ini ada pusat bantuan untuk COVID-19 atau asuransi untuk COVID-19. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang commerce, yaitu bagaimana inisiasi atau proses perdagangan dan transaksi dilakukan di OVO. Jadi, untuk menggunakan OVO, hal pertama yang harus dilakukan adalah memiliki aplikasi OVO dan melakukan registrasi akun OVO. Di slide telah tertera bagaimana cara melakukan proses registrasi. Cukup mudah, yaitu dengan mendownload aplikasi OVO, lalu registrasi akun dengan mengisi beberapa data seperti nama, nomor HP, dan email. Lalu tunggu akun OVO diverifikasi, buat PIN, dan setelah itu akun OVO sudah bisa digunakan. Nah, akun OVO sendiri ada dua macam, yaitu akun OVO biasa atau OVO Club dan juga akun OVO Premium.
Perbedaannya adalah pada kapasitas atau limit penyimpanan dana dan poin OVO. Pada akun biasa atau OVO Club, pengguna dapat menyimpan OVO cash hingga maksimal 1 juta dan mendapat poin maksimal 10.000. Sedangkan pada OVO Premium, pengguna dapat menyimpan dana hingga 10 juta dan mendapatkan poin OVO maksimal 100.000. Lalu untuk bisa mendapatkan OVO Premium ini, pengguna diharuskan untuk mengupload atau memberikan bukti kartu tanda penduduk yang mereka miliki ke aplikasi OVO. Selanjutnya, top up OVO, yaitu bagaimana cara pengguna mengisi atau mentransfer dana ke dalam akun OVO. Terdapat 4 cara yang tersedia untuk melakukan top up dana ini, yaitu melalui mesin ATM, mobile banking, debit card, dan melalui merchant OVO. Jadi jika pengguna ingin mentransfer dana dari rekening bank yang mereka miliki, pengguna dapat menggunakan ATM atau mobile banking, dan juga debit card, di mana OVO akan secara otomatis menarik dana dari debit card yang telah pengguna hubungkan dengan akun OVO mereka. Lalu pengguna juga dapat mengisi dana OVO melalui merchant OVO seperti OVO Booth, Grab, dan Tokopedia. Lalu ini adalah list bank dan merchant yang telah bekerja sama dan bisa digunakan untuk mengisi dana akun OVO. Yang selanjutnya OVO Merchant. OVO Merchant adalah pedagang yang telah melalui prosedur pendaftaran untuk menjadi OVO Merchant dan telah terdaftar sebagai OVO Merchant sehingga dapat menerima transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan dengan menggunakan OVO Cash atau dana OVO dan juga menerima penukaran OVO Points. Untuk menjadi OVO Merchant ini, pengguna dapat mengunduh aplikasi OVO Merchant melalui Google Play Store atau Apple App Store dan melakukan pendaftaran. Jadi aplikasi untuk merchant ini berbeda dengan aplikasi OVO untuk pelanggan ya. OVO Merchant ini sangat memudahkan tidak hanya pelanggan tapi juga pedagang karena beberapa keuntungannya seperti transaksi yang lebih efisien dan OVO yang memberikan pencatatan transaksi secara rutin kepada pengguna OVO Merchant ini. Selanjutnya cara bayar pakai OVO. Nah, cara membayar menggunakan OVO ini dapat menggunakan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan men-scan QR code yang ada di toko atau merchant. Lalu bisa juga dengan menunjukkan barcode ID milik pengguna dan bisa juga dengan memberikan nomor telepon pengguna. Lalu bagaimana step-step dan urutan pembayarannya? Jadi yang pertama buka aplikasi OVO. Lalu pilihlah ingin menggunakan metode bayar yang mana. Jika scan QR code, silakan klik tombol scan di aplikasi. Jika menggunakan barcode ID dan nomor telepon, silakan menuju profil pengguna lalu tunjukkan barcode ID atau nomor telepon Anda ke toko atau merchant yang ingin dibayar. Setelah itu konfirmasi nominal pembayaran dan klik bayar. Nah, pembayaran sudah berhasil. Di OVO, selain menyediakan transaksi untuk membayar toko atau merchant tadi, terdapat juga berbagai layanan yang dapat kita bayar langsung melalui OVO, yaitu seperti pembayaran listrik atau PLN, pulsa, asuransi, TV kabel, BPJS, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah konteks OVO. Ekspansi OVO di luar unit usaha Lipo Group. Sejak awal, OVO dirancang dengan prinsip open platform. Hal itu yang kemudian membuat OVO sebagai layanan finansial bisa merambah atau ekspansi bisnisnya ke unit usaha di luar Lipo Group dan tidak lagi bergantung pada induknya di Lipo. OVO membuka peluang kepada siapa saja yang bisa masuk platform ini. Jadi, OVO bekerja sama dengan seluruh produsen tanpa memandang itu dari grup manapun atau memandang itu kepunyaan siapapun. Selanjutnya, kerja sama OVO dengan merchant lain. Karena layanan jasa seperti vintage membutuhkan ekosistem yang terbuka dan saling mendukung satu sama lain, sehingga bisa sama-sama berkembang. Saat ini, OVO telah menggait lebih dari 32.000 merchant dalam layanannya. Dari total merchant tersebut, yang masih bagian dari Lipo Group hanya sekitar 3-5%. Awalnya, OVO berupaya menggait konsumen atau pengguna dengan menawarkan produk atau promo deal yang menarik. Cara ini dinilai cukup ampuh. Namun tidak cukup sampai di sana, karena OVO menargetkan capaian lain ketimbang sekedar menambah jumlah pengguna. Capaian lain yang dimaksud adalah menjadikan OVO sebagai dompet utama para penggunanya. Diharapkan, ke depan orang-orang di kota besar tidak lagi bertransaksi dengan uang tunai, melainkan melalui OVO secara non-tunai. 3 pilar utama aplikasi OVO. Model bisnis OVO memiliki 3 pilar utama, yakni pembayaran digital, poin loyalitas, dan layanan finansial. Untuk model bisnis pembayaran, perusahaan yang berkibar di bawah naungan Lipo ini mendukung gerakan percepatan nasional non-tunai
Dengan sistem pembayaran yang simpel, instan, dan aman, para pengguna OVO bisa melakukan transaksi dengan mudah dari smartphone mereka. Yang kedua, poin loyalitas merupakan program cross-coalition loyalty yang memungkinkan para pengguna untuk mengumpulkan dan menggunakan OVO Point mereka di lebih dari 27.000 titik merchant di 200 kota yang bekerja sama dengan OVO. Yang terakhir, untuk layanan finansial, OVO fokus mengembangkan produk keuangan untuk masyarakat Indonesia yang tidak bisa dijangkau oleh bank konvensional. Misalnya, transfer dana antar akun OVO dan ke rekening bank serta pembukaan rekening reksadana. Selanjutnya, connection. OVO berhubungan dengan pelanggannya melalui data pribadi. Dengan adanya data pribadi, OVO membantu pelanggannya dengan satu mengidentifikasi dan mendaftarkan calon user sebagai pengguna aplikasi OVO dan melakukan verifikasi, menonaktifkan atau mengelola akun user, termasuk melakukan proses mengenal pelanggan atau know your customer. 2. Memungkinkan OVO untuk menyediakan layanan atau memproses transaksi yang diminta oleh user. 3. Memproses dan mengelola OVO Cash dan OVO Points user. Terakhir, mengirimkan informasi yang dianggap berguna untuk user, termasuk informasi tentang layanan dari OVO, setelah user memberikan persetujuan yang menyatakan bahwa tidak keberatan jika dihubungi mengenai layanan OVO. Selain itu, OVO juga memiliki fitur Help Center atau pusat bantuan. Dengan adanya fitur ini, OVO bertujuan untuk membantu para pelanggannya untuk memudahkan dalam menggunakan aplikasi. Selain itu, pelanggan juga dapat menghubungi OVO melalui email dcs@ovo.id atau mendatangi OVO Booth atau menghubungi langsung ke call center di 1500696 yang tersedia setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya ada regulasi pemerintah. Kementerian Keuangan tidak akan membuat peraturan khusus untuk digital payment seperti OVO. Menteri Keuangan Sri Mulyani melihat itu sebagai peluang dan kesempatan untuk bisa berpartner. Jadi kita juga bisa melihat perkembangan teknologi digital termasuk sistem pembayaran. Nah, budaya digital yang baru ini memiliki berbagai macam perkembangan untuk memberi peluang untuk bersinergi dengan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, mengapa Bank Indonesia perlu menerbitkan peraturan mengenai uang elektronik? Yang pertama, banyaknya pelaku yang masuk ke dalam industri uang elektronik, yaitu perlu dilakukan penguatan terhadap kebijakan kelembagaan untuk memastikan pelaku uang elektronik yang kredibel, sustainable, dan memperhatikan perlindungan terhadap konsumen pengguna uang elektronik. Yang kedua, kebutuhan masyarakat untuk menggunakan uang elektronik di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya penyediaan sarana transaksi non-tunai melalui pemanfaatan inovasi teknologi informasi, sehingga model bisnis yang elektronik juga akan semakin berkembang. Kemudian yang terakhir adalah penyelenggaraan uang elektronik sebagai salah satu instrumen pembayaran non-tunai di wilayah NKRI harus tetap dilakukan dengan mata uang rupiah dan dilakukan dengan mengedepankan persaingan usaha yang sehat dan memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia. Nah, regulasi pemerintah yang mengatur tentang digital payment seperti OVO dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik yang terdiri dari 92 pasal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.